Mereka bilang apa? Apakah di tengah jalan kalian kehilangan unta? Kata mereka, iya. Kami kehilangan unta dan kami dengar. Terus orang-orang Quraisy bilang di Mekah, lalu apa yang kalian lakukan? Mereka bilang, kami dengar suara dan kami tidak tahu dari mana, mengatakan unta kalian di lembah fulan. Kami ke sana, kami temukan. Lalu yang terjadi ikhwah, orang-orang kafilah mengatakan kepada orang Mekah apa? Ya, mereka bilang, dari mana kalian tahu? Kalau zaman sekarang orang bisa ngirim di WhatsApp, bisa di SMS, bisa di ngirim foto. Ini kalau zaman dulu nggak mungkin, kecuali orang lihat, gitu kan? Nggak mungkin. Mereka bilang, dari mana kalian tahu? Kata mereka, dari Muhammad. Dari Muhammad. Berarti menandakan Isra Mi'raj itu benar, ikhwas sekalian. Dan sampai sini, mudah-mudahan nanti sebentar saya masih minta waktu untuk melanjutkan setelah sholat duhur. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan kita masuk ke subjudul yang lain, masalah peran Abu Bakar di malam hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan para sahabat hijrah ke Madinah pada saat itu, dan hampir setiap kali sahabat hijrah selalu Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta kepada Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, izinkan anda saya. Tapi setiap kali izin pasti Nabi SAW mengatakan, sabarlah wahai Abu Bakar, mungkin Allah akan siapkan teman untukmu. Maka Abu Bakar pun berkata dalam jiwanya, dalam dirinya, mungkin saya telah diminta oleh Nabi SAW untuk menemani beliau, karena beliau masih di Mekah. Maka hijrahlah sahabat satu demi satu ke Madinah, sampai tibanya malam hijrah Nabi SAW, waktu orang-orang Quraisy niat untuk memerangi atau membunuh Nabi SAW. Setelah mereka kumpul di Darun Nadwa, dan mereka sepakat pada saat itu ingin membunuh Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari. Maka mereka berkumpul, lalu datanglah iblis, syaitan menjelma menjadi manusia, kemudian berkata kepada mereka, pada saat ide-ide dikumpul dan Abu Jahal mengatakan, lebih baik kita berikan atau keluarkan dari setiap suku yang ada di Mekah yang tidak beriman pada Muhammad, anak muda yang paling kuat, kemudian dibayar, lalu kemudian membunuh Muhammad secara bersamaan, agar sukunya Muhammad tidak bisa melawan. Maka syaitan pun berkata, inilah pendapat. Pada saat itu mendukung pendapat Abu Jahal. Lalu kemudian terjadilah upaya mereka untuk membunuh Nabi SAW malam itu, sebagaimana sudah kita tahu kisahnya. Lalu Nabi SAW pada saat itu menyuruh Ali radhiyallahu anhu untuk menggantikan beliau di ranjangnya, dan beliau di awal malam itu keluar, kemudian sambil membaca surah Yasin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di hadapan dan di belakang mereka pembatas sehingga mereka tidak bisa melihat. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala membuat seluruh musuh-musuh Allah itu tertidur. Lalu Abu Bakar ke rumah Lalu Nabi SAW ke rumah Abu Bakar, dan Aisyah menceritakan dalam hadis Bukhari bahwasanya Nabi SAW datang di waktu di rumah kami yang tidak biasa beliau datang, maksudnya di awal malam tadi. Kemudian berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, keluarkanlah semua orang yang ada di sini. Waktu itu kebetulan kata Aisyah, aku sedang berada di situ bersama dengan Asma, dua-dua ya saudara perempuan nih, tapi lain ibu, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi di awal. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, mereka anak-anak saya, tidak ada masalah. Lalu kata Nabi SAW, hai Abu Bakar, terimalah berita gembira, aku telah diizinkan oleh Tuhanku untuk berhijrah. Maka Abu Bakar pun spontan langsung berkata, ya Rasulullah, apakah boleh saya menemani anda? Maka kata Nabi SAW, iya, Allah telah memilihmu untuk menemaniku. Dan kata para ulama, ini adalah pengkhususan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada saat itu Allah bisa menyiapkan banyak orang yang mendampingi Nabi SAW. Waktu itu Umar bin Khattab sudah masuk Islam, Hamzah sudah masuk Islam, sahabat-sahabat yang dikenal sangat kuat secara fisik. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih Abu Bakar, dan hanya satu orang. Ya, ada hanya satu orang, dan salah satu rahasianya kata para ulama adalah pada saat orang safar memang harus memilih orang yang paling jujur, paling terpercaya, dan memang paling siap ya untuk berteman bersama-sama. Sebagaimana salah seorang dari tabi'in pernah berkata kepada Umar bin Khattab di zaman khilafahnya beliau, ya, saya suka orang ini, ditunjuk seseorang gitu. Kata Umar, apa kau sudah pernah safar bersama dia? Kata orang tersebut, belum. Kata Umar, kalau begitu kau belum mengenalnya. Kalau begitu kau belum mengenalnya.
Ternyata tolok ukur sifat asli seseorang itu kelihatan pada saat safar. Ya, safar itu nanti dibutuhkan pengorbanan harta, pengorbanan waktu, mengalah dari teman, mungkin ada hal-hal yang berbahaya, maka dia berkorban untuk teman-temannya. Itu semua ada hal-hal yang berhubungan dengan safar dan tidak gampang. Biasanya ada orang pada saat hadir, lawan daripada safar ya, itu mereka baik-baik saja, tapi pada saat safar kelihatan sering emosional, tidak mau membayar makanan, kadang-kadang ada yang nginap di penginapan tidak mau bayar penginapan, maunya terus nebeng sama temannya dan segala hal, tidak mau tahu kalau ada bahaya, dia melakukan masalah-masalah sehingga temannya pun terjerat dan banyak hal-hal yang terjadi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memilih di antara semua sahabat, walaupun ada yang kuat secara fisik, Abu Bakar sebagai pendamping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kira-kira apa yang Abu Bakar lakukan sehingga ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dipilihkan oleh Allah sebagai pendampingnya adalah dia atau Abu Bakar itu sendiri. Dikatakan oleh Aisyah, maka aku melihat ayahku Abu Bakar menangis ya karena senangnya pada saat itu, karena gembirahnya dia yang disuruh dinemani Nabi SAW, yang belum pernah, kata Aisyah, aku melihat seseorang menangis karena senang seperti itu. Lalu Abu Bakar pun mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah siapkan di belakang rumah ini 2 ekor unta dengan persiapannya, maka silakanlah tunggangin salah satunya dan saya akan jalan bersama anda. Lalu Abu Bakar mengatur strategi yang sangat luar biasa. Dia menyuruh Asma ya pada saat itu dan Abdullah anaknya untuk jalan ya, untuk dan Abdurrahman pada saat itu ya, untuk jalan dan mencari informasi tentang orang-orang Quraisy. Lalu Nabi SAW menyuruh agar hijrah ya, yang tadinya ke Madinah itu tadinya ke arah utara Jazirah Arab, sekarang ke arah selatan, jadi lawannya ya. Jadi Madinah itu berada di utara Jazirah Arab, tapi Nabi SAW tidak ke arah sana karena tahu kalau Quraisy akan mengejar. Maka beliau ke Gar Thur, Gua Sur yang berada menuju ke arah selatan atau ke arah Yaman ya, ke arah kita di Indonesia sebenarnya, ke bawah. Lalu mereka pun tinggal di Gar Thur. Lalu Abu Bakar pun menyuruh Amir bin Fuhairah, salah satu budak yang dibebaskan oleh beliau yang masuk Islam juga, menggembalakan domba, menyuruh mengikuti unta Nabi SAW dengan Abu Bakar agar bekas-bekas kaki untanya diinjak oleh gembalaan Abu Bakar dan tidak kelihatan oleh Quraisy. Ringkas cerita yang kita ingin sampaikan adalah peran Abu Bakar. Pada saat Nabi SAW tiba di Gua Thur, dalam hadis sahih riwayat Bukhari dijelaskan, maka Nabi SAW dilarang oleh Abu Bakar untuk masuk. Mohon maaf, ini disebutkan dalam athar yang sahih, tidak disebutkan dalam sahih Bukhari, tapi disebutkan dalam buku-buku athar yang sahih ya. Semua buku-buku hadis menyebutkannya sebagai athar. Athar ini dinukil dari para sahabat gitu kan, kalau hadis seperti dari Nabi SAW. Maka disebutkan dalam athar yang sahih bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebagaimana dinukil oleh Abu Al-Qasim Al-Baghawi dalam kitab beliau melalui Ibnu Abi Mulaika, bahwasanya Nabi SAW pada saat berangkat ke Gua Hira bersama Abu Bakar, kemudian Abu Bakar ya sering kali berjalan di depan Nabi SAW. Kadang-kadang beliau gelisah pindah ke belakang Nabi SAW. Kadang-kadang beliau gelisah ke sebelah kanan Nabi SAW. Kadang-kadang beliau gelisah ke sebelah kiri Nabi SAW. Terus begitu. Lalu Nabi SAW dengan tenang tetap membaca Al-Quran di atas untahnya. Kemudian Nabi SAW melihat gerak-gerik Abu Bakar yang sangat banyak, maka berkatalah Nabi SAW, ada apa wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau saya sedang berada di depan anda, tiba-tiba saya khawatir kalau ada musuh menyerang anda dari belakang, maka saya ke belakang anda. Kemudian kalau saya sedang di belakang anda, saya khawatir nanti musuh ada di belakang, di sebelah kanan anda, maka saya ke sebelah kanan anda. Pada saat saya sebelah kanan, saya khawatir musuh datang ke sebelah kiri anda, maka saya sebelah kiri anda. Maka kata Nabi SAW, tenanglah wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Tapi pelajaran besar bagaimana Abu Bakar memang luar biasa. Bukan hanya sekedar mendampingi atau bersafar bersama Nabi SAW, tapi siap berkorban dan tidak ingin sedikit pun menimpa Nabi SAW pada saat itu. Dan riwayat yang lain menjelaskan bahwasanya pada saat Nabi SAW dan Abu Bakar tiba di Gar Thur, sebuah lubang gitu kan. Kemudian Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, jangan masuk dulu, jangan masuk dulu. Lalu Nabi SAW, lalu Abu Bakar masuk duluan. Kemudian Abu Bakar menutupi lubang-lubang yang ada di situ dengan bebatuan dan juga dengan kain-kain yang dia bawa, gitu kan. Tinggal tersisa 2 buah lubang yang tidak bisa lagi ditutup sama dia. Biasanya lubang-lubang di gua ini ada ular atau kalajengking, gitu kan. Maka Abu Bakar pun dalam asar ini dikatakan meletakkan kedua telapak kakinya di lubang tersebut.
Lalu Nabi SAW dipersilakan masuk oleh Abu Bakar, lalu Nabi SAW pun tidur di paha Abu Bakar, tidur di paha Abu Bakar. Pada saat sementara Nabi SAW tidur di paha Abu Bakar, maka kaki Abu Bakar disengat oleh binatang tadi, tapi tidak disebutkan kalajengking atau ular. Dan Abu Bakar kesakitan, tapi beliau tidak menggerakkan sedikit pun pahanya karena tidak mau Nabi SAW terbangun dari tidurnya, alaihi salatu wassalam. Lalu Abu Bakar pun karena tidak tahan lagi menangis, dan tetesan air matanya jatuh ke wajah Nabi SAW, maka Nabi pun terbangun. Lalu Nabi SAW mengatakan, ada apa wahai Abu Bakar? Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, kakiku disengat oleh binatang buas. Maka kata Nabi SAW, angkatlah. Lalu beliau meludahinya dan akhirnya sembuhlah kaki Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ini sebuah kejadian yang luar biasa dari pada saat safar Nabi SAW bersama Abu Bakar. Kemudian kita pindah, ya, kisah demi kisah, poin demi poin ini, dalam arti kata yang terlibatnya Abu Bakar di situ. Keteladanan agung dari kejadian perang Badar, dan ini sudah saya jelaskan tadi sedikit mukaddimahnya, disebutkan dalam Tarikh Khulafa. Ya, Tarikh Khulafa ini sebuah buku yang masyhur berbicara tentang khalifah-khalifah Islam. Didukil sebuah athar bahwasanya Ibnu Sirin berkata, Abdurrahman ibn Abi Bakar yang saya bilang tadi belum sempat masuk Islam di Mekah, lalu sempat ikut dengan pasukan Quraisy di Badar. Kemudian dia berkata waktu masuk Islam kepada ayahnya, sungguh aku melihatmu mengincarku, tapi aku selalu menghindarimu. Aku tidak mau membunuhmu. Abu Bakar berkata, adapun aku, jika engkau mengincarku, maka aku akan menghadapimu dan aku akan membunuhmu. Ya, dalam hadis ini disebutkan bagaimana peran Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan pelajaran kepada kita semua, bahwasanya kalau dalam peperangan maka tidak ada urusannya lagi dengan masalah anak. Juga di perang Badar sempat dapat pujian, ya, dari Nabi SAW bahwasanya Jibril dan Mikail, dua malaikat ini mendampingi Abu Bakar dan Ali, dua sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad dan Hakim, dan dia berkata inilah hadis yang sanadnya sahih. Dan juga Az-Zahabi mengisyaratkan hadis ini hadis sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim, di mana Abu Shalih Al-Hanafi dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, dikatakan kepada Ali dan Abu Bakar di perang Badar oleh Nabi SAW, ma'a ahadikuma Jibrilu wa ma'al akharu Mikail wa Israfil malakun azim yashhadul kital au qala yashhadus saf. Jibril bersama salah seorang dari kalian berdua, sedangkan Mikail bersama yang lainnya. Israfil adalah malaikat yang sangat besar, dia ikut menyaksikan peperangan, atau Nabi SAW bersabda, hadir dalam barisan bersama pasukan mujahidin. Dan ini menunjukkan bahwasanya dua sahabat ini punya kedudukan mulia karena didampingi oleh dua malaikat yang merupakan pimpinan malaikat dan wakilnya. Jibril adalah pimpinan para malaikat dan Mikail adalah wakilnya, dan ini termasuk malaikat yang tidak akan binasa sebagaimana disepakati jumhur ulama sampai hari kiamat nanti. Yang masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Al-ayah. Kalau seandainya ditiup sangkakala yang pertama, maka semua yang di langit dan di bumi akan sa'iq. Sa'iq itu akan mati, kecuali yang Allah inginkan. Kata para ulama tafsir, yang diinginkan adalah Jibril, Mikail, Israfil. Ini malaikat-malaikat yang tidak akan kena sangkakala tersebut, tidak mati. Begitu pula bidadari dan bidadari di surga, dan juga penjaga dari surga dan neraka dari malaikat, Malik dan juga Ridwan. Kemudian juga disebutkan keteguhan Abu Bakar di dalam peperangan bersama Nabi SAW selain perang Badar. Ibnu Qayyim al-Jauzi berkata, Abu Bakar berkata, begitu tengah, ya, begitu teguh layaknya gunung pada saat perang Uhud di sisi Rasulullah SAW dan melindungi beliau SAW. Pada saat Rasulullah SAW mengirim sekelompok pasukan ke Bani Fazara pada tahun ke-7 Hijriah dipimpin oleh Abu Bakar, maka pasukan ini mendatangi mata air, meraih rampasan perang dan tawanan lalu pulang dengan selamat. Perang Tabuk juga begitu. Perang yang sangat sulit bagi kaum muslimin, panji muslimin dipegang oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini bukan karena mertua Nabi SAW, bukan karena hanya sahabat yang dituakan kemudian tidak dikasih peran, justru diberikan panji peperangan. Dan kita sudah tahu di zaman dulu, ikhwah dan akhwat sekalian, kekuatan pasukan itu ada di panji peperangan, jadi ada di benderanya. Kalau benderanya jatuh berarti pasukannya kalah. Ya, seperti itu. Jadi diberikan panji itu adalah orang-orang yang terpilih. Dan kita lihat di sini di peperangan-peperangan diberikan panji kepada
Abu Bakar, ya, disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan juga tadi di beberapa peperangan, baik di Uhud, ya, di perang di tahun 7 Hijriah, mohon maaf, di tahun 7 Hijriah, di perang Bani Fazara dan juga di perang Tabuk. Yang perang Tabuk ini terkenal 100 km dari Madinah yang memerangi kaum Romawi. Kemudian perang Hunain juga, di mana kaum muslimin pada saat itu sempat terpecah belah dan orang yang paling pertama berkumpul di sisi Nabi SAW pada saat Nabi mengatakan ana nabiyyu la kadhib ana ibnu Abdul Muttalib, ya, saya adalah nabi yang benar, tidak perlu kalian ragu, dan saya adalah anaknya Abdul Muttalib, maka halumma ilayya, berkumpullah kepada kalian, kepada saya. Pada saat itu orang-orang muslim banyak bersebar, gitu kan. Lalu Abu Bakar datang dan orang pertama menemui Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar juga disebutkan, ya, kedudukan beliau pada saat Sulh Hudaybiyah. Sulh Hudaybiyah ini adalah kesepakatan antara Nabi SAW dengan orang-orang Quraisy. Waktu itu Nabi SAW mengajak sekitar 1.000 orang sahabat untuk haji, ya, untuk haji. Pas tiba di Hudaybiyah, orang-orang Quraisy Mekah tahu, dan ini terjadi tahun 7 Hijriah. Pada saat itu mereka tahu bahwasanya, ya, Nabi SAW akan haji, maka ditahanlah di Hudaybiyah, tidak boleh muslimin masuk. Lalu diutuslah salah satu tokoh Quraisy untuk datang dan mengadakan perdamaian. Ditulislah perdamaian tersebut di depan Nabi SAW bersama Abu Bakar dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Semua sahabat-sahabat Nabi termasuk Umar waktu itu marah, ya, sempat marah dengan orang-orang Quraisy dan sempat menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dalam riwayat hadis Bukhari berkata, ya, dikatakan, sebentar saya lihat ini diriwayatkan Imam Bukhari, iya, dalam kitab Asy-Syurut, ya, bahwasanya Umar pernah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bukankah anda Rasulullah? Kata Nabi SAW, iya. Bukankah kita benar? Kata Nabi SAW, iya. Bukankah orang-orang Quraisy itu salah, kafir? Kata Nabi SAW, iya. Baik, kenapa kita harus mengalah? Kenapa harus kita biarkan agama kita terhina? Karena orang-orang Quraisy itu memberikan syarat, ikhwas sekalian, bahwasanya muslimin tidak boleh masuk Mekah tahun ini, tahun depan, dan tidak boleh ada peperangan selama 10 tahun. Mereka harus pulang dalam kondisi sudah berihram pulang, dan itu penghinaan, gitu kan? Maka Umar berkata, ya Rasulullah, kenapa kita harus diam? Perangi aja mereka. Kata Nabi SAW, saya benar utusan Allah dan saya, ya, tidak bisa melanggar apa yang telah Allah perintahkan. Pasti, kata Umar, bukankah ya Rasulullah anda janji kami akan masuk ke Mekah dan tawaf? Kata Nabi SAW, benar, tapi apakah saya janjikan kepadamu, hai Umar, kau akan tawaf tahun ini? Kan tidak. Tapi pasti Umar, setelah tahun ini kau akan masuk tawaf di situ, gitu kan? Lalu Abu Umar pun masih merasa kesel, maksudnya, ya Rasulullah, ayo deh kita perang, gitu. Dan para sahabat-sahabat pun pada saat itu juga berharap begitu. Jumlahnya 1.000 banyak, walaupun tidak bawa senjata, gitu. Lalu dia datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar waktu itu tidak hadir pembicaraan antara Umar dengan Nabi SAW. Abu Bakar pun lalu datangi oleh Umar. Umar berkata, hai Abu Bakar, bukankah Rasulullah, bukankah ini Muhammad benar utusan Allah? Kata Abu Bakar, iya. Bukankah kita dalam keadaan benar? Abu Bakar mengatakan iya. Jadi di sini ulama mengatakan, lihatlah persamaan pendapat Nabi SAW dengan Abu Bakar tanpa Abu Bakar lihat. Abu Bakar ucapin, ini betul-betul karena kejujurannya dan sidiknya terhadap wahyu Allah. Maka berkata Umar, bukankah, ya, mereka dalam keadaan sesat dan kafir? Kata Abu Bakar, iya. Baik, kenapa kita tinggal diam? Kenapa kita nggak perangin mereka? Gitu kan? Lalu kata Abu Bakar mengatakan, dia adalah utusan Allah dan dia tidak mungkin melanggar perintah Tuhannya. Jadi subhanallah, apa yang Nabi ucapkan Abu Bakar ucapin, padahal Abu Bakar tidak tahu Nabi ucapin itu, gitu kan? Di kemah yang berbeda. Lalu kata Umar, baik, bukankah Muhammad SAW, Nabi Muhammad telah menjanjikan kepada kita, kita akan tawaf? Kata Abu Bakar, benar, tapi apakah kau dijanjikan tahun ini, hai Umar? Tidak, tapi kau pasti akan masuk dan tawaf setelah tahun ini. Subhanallah, kata Umar, aku tidak menemukan seseorang yang sama dengan Nabi SAW seperti Abu Bakar, gitu kan? Lalu setelah itu, ternyata tahun depan ada pengkhianatan terjadi oleh orang-orang Quraisy dan akhirnya Nabi SAW menyuruh tahun 10 Hijriah itu untuk pembebasan kota Mekah, dan akhirnya Umar pun masuk ke Mekah tawaf bersama para sahabat. Dan Umar berkata, saya baru menyadari bahwasanya memang pendapat Allah dan Rasulnya jauh lebih benar, dan saya merasa bersalah dengan perbuatan tersebut. Tapi di sini pelajaran bagaimana kesamaan pendapat Abu Bakar dengan Nabi SAW. Kemudian kita masuk isyarat-isyarat Nabi SAW tentang khilafahnya Abu Bakar setelahnya. Jadi tidak dipilih orang lain, cuma Abu Bakar saja. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Bukhari, disebutkan dalam Sahih Bukhari, bahwasanya
Jubair bin Mut'im dari ayahnya, dan ia berkata, seorang wanita datang kepada Nabi SAW dan beliau memintanya untuk kembali lagi kepadanya. Maka wanita itu berkata, bagaimana kalau saya kembali nanti setelah anda meninggal, aku tidak menemui anda sudah meninggal. Kata Nabi SAW, maka engkau menemui Abu Bakar. Illam tajidini fa'ti Abu Bakar. Kalau engkau tidak menemuiku nanti, aku sudah meninggal, kalau kau kembali lagi, datangilah Abu Bakar. Ini kata ulama isyarat yang sangat jelas, Abu Bakar mereka akan menjadi khalifah setelah Nabi SAW. Ibnu Hajar berkata dalam Fathih, menjadikan hadis ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Abu Bakar merupakan khalifah setelah Nabi SAW adalah sahih dan benar. Tetapi hanya sebuah isyarat saja, memang tidak menunjukkan secara langsung. Tapi yang jelas, riwayat ini menjelaskan memang setelah Nabi SAW meninggal, maka Abu Bakarlah yang diangkat oleh para sahabat. Kemudian juga, waktu Nabi SAW akan meninggal dunia, dalam riwayat yang sahih, riwayat ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW sempat pingsan dan berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, perintahkanlah Abu Bakar agar menjadi imam sholat. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, Abu Bakar orang yang suka, ya lembut dan suka menangis, maka carilah orang lain, coba perintahkan Umar saja. Lalu Nabi SAW pingsan. Kemudian Aisyah mendatangi Hafsah lalu berkata, wahai Hafsah, katakanlah kepada Nabi SAW, kalau Abu Bakar itu orang yang suka nangis, suruh ayahmu saja Umar bin Khattab yang lebih jelas suaranya, gitu kan, suruh dia jadi imam. Maka waktu Nabi SAW sadar, Hafsah pun, ya Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, sudah jalan kan belum berita saya? Hafsah mengatakan, ya Rasulullah, sama perkataan Aisyah, Abu Bakar orang yang suka menangis, baka, lembut hatinya, jadi dia suka kalau dengan air pasti nangis, suruh Umar saja. Maka kata Nabi SAW, mah la antunna sawahibu Yusuf muru Abu Bakar fayusalli bin nas. Sungguh salah pendapat kalian, ya. Mah itu seperti menghardik, ya. Sungguh kalian wanita sama dengan teman-temannya Yusuf. Maksudnya orang-orang wanita yang pernah memuji-muji Yusuf, pikirannya hanya ke situ saja, sekitar itu, ragu dalam menegakkan kebenaran atau meyakini kebenaran. Perintahkan Abu Bakar yang akan menjadi pengganti orang, menggantiku sholat. Maka akhirnya Abu Bakar pun menggantikan Nabi SAW untuk sholat. Kemudian dalam riwayat lain, juga riwayat Bukhari, dari Aisyah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda ketika beliau sakit, ud'i li Aba Bakrin wa akhaka hatta aktuba kitaban fa inni akhafu an yatamanna mutamanna wa yaqulu qail ana aula wa ya'ba Allah wal mu'minuna illa Aba Bakr. Hadis ini riwayat Bukhari. Terjemahannya, panggilkan ayahmu wahai Aisyah dan saudaramu Abdurrahman sehingga aku bisa menulis sebuah surat, karena aku khawatir ada orang yang berharap dan berkata aku lebih berhak untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW, padahal Allah dan orang-orang beriman menolak, ya, kecuali Abu Bakar. Dan ini jelas isyarat dari Nabi SAW bahwasanya Abu Bakar adalah pengganti beliau. Kemudian kita masuk pada saat meninggalnya Nabi SAW. Bagaimana keteguhan Abu Bakar? Jadi pada saat muslimun sudah berhasil menaklukkan Ummul Qura pada tahun 8 Hijriah, Mekah takluk di tangan kaum muslimin. Dan pada tahun 9 para delegasi orang-orang Arab mulai datang dan mengucapkan syahadat, gitu kan. Kemudian Nabi SAW sempat membentuk pasukan, ya, pasukan dipimpin oleh Usama bin Zaid, gitu kan. Dan di dalam pasukan itu ada Abu Bakar dan Umar. Kemudian Nabi SAW sempat berkata kepada Usama, wahai Usama, kalau kau izinkan maka keluarkanlah Abu Bakar. Abu Bakar dikeluarkan dari pasukan lalu menemani Nabi SAW. Pasukan ini tujuannya untuk menyerang Romawi, ya, pada saat itu, dan pasukannya besar, sekitar berjumlah 7.000 orang, 7.000 dari mujahidin yang keluar pada saat itu. Maka pada saat Nabi SAW sempat sakit waktu itu, kemudian orang-orang, ya, khawatir dengan Nabi SAW, maka Abu Bakar pun dari pasukan tadi kembali menemani Nabi SAW, melihat keadaan Nabi SAW, dan pagi harinya Nabi sempat sehat dan Abu Bakar sempat jadi imam dan Nabi sempat keluar menjadi makmum di belakangnya. Kemudian Nabi SAW kembali istirahat dan sakit keras. Setelah itu Nabi SAW meninggal dunia. Ringkas cerita, Nabi SAW meninggal, ini ada sejarah sendiri Nabi meninggal dunia. Nabi SAW meninggal dunia. Lalu orang-orang semua bingung, guncang Madinah pada saat itu, guncang Madinah. Sampai Umar bin Khattab pun menghenuskan pedangnya sambil berkata, tidak ada orang yang boleh mengatakan Muhammad telah mati. Kalaupun dia pergi, dia pingsan, maka Tuhannya akan mengembalikannya. Kalau ada yang mengucapkan, maka saya akan tebas lehernya. Maka orang-orang semua tambah takut.
bingung Nabi SAW meninggal, Umar pun juga dengan tegas teriak-teriak seperti itu, dan orang tahu siapa Umar, sahabat terdekat Nabi SAW juga setelah Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun datang, kemudian melihat wajah Nabi SAW, kemudian melihat ternyata Nabi SAW sudah meninggal dunia. Lalu beliau mengecup keningnya sambil berkata, "Ya Rasulullah, Allah tidak akan menyatukan dua kematian lagi untukmu, dan engkau tidak akan sedih setelah hari ini." Lalu Abu Bakar pun keluar sambil mengucapkan kalimat yang luar biasa, sebagaimana dinukil dalam riwayat-riwayat yang sahih, berkata kepada Umar, "Wahai Umar, orang yang bersumpah." Lalu Umar sempat geram, tidak tahu kalau Abu Bakar yang bicara. Umar mengatakan, "Aku pun tetap mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad mati, aku akan tebas lehernya." Maka Abu Bakar berkata, "Wahai Umar, ala rizkika, tenanglah, ya, berhenti." Maka Umar mengatakan, pada saat ada suara lebih tegas lagi di belakang saya pun balik, ternyata Abu Bakar, maka saya tenangkan diri saya. Lalu Abu Bakar mengatakan radhiyallahu anhu kalimat yang masyhur, disebutkan dalam, ya, sebuah riwayat yang sahih dinukil oleh Imam Bukhari. Abu Bakar mengatakan, "Ala man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, wa qala innaka mayyitun wa innahum mayyitun, wa qala wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum, wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzil syakirin." Kata Abu Bakar, siapapun yang menyembah Muhammad SAW, maka ketahuilah Muhammad telah mati. Dan siapa yang menyembah Allah, Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati. Serta Abu Bakar membaca firman Allah yang berbunyi, "Wahai Muhammad, kau pasti mati, dan semua juga akan mati setelahmu." Serta firman Allah, "Muhammad tidaklah kecuali seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya rasul-rasul Allah. Kalau dia mati atau terbunuh di medan perang, maka apakah kalian akan meninggalkan agama Allah? Siapa yang meninggalkan agamanya Allah, maka tidak akan membahayakan bagi Allah, dan Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang yang bersyukur." Kata Umar, waktu ayat ini Abu Bakar baca, saya tiba-tiba tersungkur atau menungkurkan kaki saya ke tanah dan menangis dengan tidak bisa tertahan lagi, karena menyadari benar Rasulullah SAW telah meninggal, dan seakan-akan ayat ini belum pernah saya dengarkan sebelumnya. Lalu beberapa sahabat juga menukil dalam riwayat-riwayat yang sahih, kami seakan-akan baru mendengarkan ayat tersebut setelah dibaca oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian pada saat itu Abu Bakar, ya, dibaiat oleh orang-orang Madinah. Waktu itu sempat simpang siur nih, siapa yang akan dibaiat. Orang-orang Ansar sempat kumpul di Bani Thaqifah, kemudian mereka mengatakan, "Ayo kita memimpin, ya, Sa'ad ibn Ubadah, pemimpin mereka, kita pilih jadi khalifah." Lalu Abu Bakar dan Umar segera menuju ke Bani Thaqifah bersama dengan Abu Ubaidah. Lalu keluarlah mereka bersama bertiga ke sana. Lalu kemudian berkata Umar, "Saya akan ceramah, saya akan bicara." Kata Abu Bakar, "Sebentar wahai Umar." Kata Abu Bakar, "Wahai kaum Ansar, kami adalah pemimpin orang-orang muhajirin, karena Allah telah mendahulukan kami dalam firman-Nya, ya, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar." Muhajirun baru Ansar, dan kalian orang-orang Ansar adalah wakil-wakil kami. Jadi ada raja, ada wakilnya, gitu kan? Kalian wakil kami. Lalu berkata orang-orang Ansar, ada sebagian mengatakan, "Kami tidak setuju. Kami ingin pemimpin dari kalian dan pemimpin dari kami." Lalu Abu Bakar pun mengatakan tidak bisa. Pemimpin cuma satu dari orang-orang Mekah, Muhajirin, dan kalian adalah menteri-menterinya. Lalu berkatalah Abu Bakar, saya menunjuk untuk kalian orang yang paling dipercaya oleh Nabi SAW. Inilah Umar, ya, pilihlah Umar. Maka Umar pun memegang tangan Abu Bakar, mengatakan, "Tidak, demi Allah, kami tidak akan pernah terpilih satupun di antara kami sementara kamu ada, wahai Abu Bakar. Maka saya, wahai muslimin, membaiat Abu Bakar. Apakah kalian setuju?" Maka seluruh muslimin pun mengangkat tangannya dan mengatakan, "Kami membaiat Abu Bakar." Dalam riwayat Bukhari yang lain dikatakan, ikhwas sekalian, bahwasanya, ya, Umar berkata, "Apakah ada di antara kalian yang berani mendahului Abu Bakar, sementara Abu Bakar itu yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW jadi imam kalian pada saat Nabi sakit, ya, maka adakah yang berani maju?" Ada yang berani maju, silahkan maju, baiat dirinya. Maka mereka semua mengatakan orang Ansar, dan ini tanda keimanan mereka. Tentu di buku ini juga disebutkan fadilah Ansar, tapi saya tadi tidak sebutkan, ya, secara khusus. Mereka luar biasa dari sisi iman. Mereka mengatakan, kami tidak mungkin mendahului Abu Bakar setelah Nabi SAW menyuruh jadi imam. Maka dibaiatlah Abu Bakar pada saat itu. Kemudian ada kejadian besar, ikhwas sekalian. Pada saat Abu Bakar menjadi khalifah, yang paling pertama beliau lakukan adalah, pada saat itu suku-suku Arab banyak yang murtad, meninggalkan agama Islam. Ada yang murtad
ada yang mengaku nabi sendiri seperti ya orang-orang yang muncul Musailam al-Kadzab, kemudian ada juga yang menolak membayar zakat, muslim tapi tidak mau zakat lagi, zakat khusus untuk Nabi SAW. Waktu itu jadi keadaan Madinah sedih meninggalnya Nabi SAW, pasukan juga terbatas, bayangkan kalau semua suku-suku Arab banyak yang murtad gitu kan. Maka Abu Bakar pun mengatakan pasukan Ushrah, pasukan yang telah dibentuk oleh Nabi SAW yang sudah keluar dari pinggir kota Madinah, di keluar kota Madinah, ingin menyerang Romawi gitu kan. Itu kata Abu Bakar, saya tetap akan mengirimnya. Kata Umar, ya Abu Bakar, Madinah sekarang akan diserang. Ya, ini bahaya, banyak orang yang murtad. Kenapa kita tidak tarik pasukan itu, bertahan dalam Madinah, mengirim dai-dai kepada mereka? Ini pendapat Umar. Apa kata Abu Bakar? Wahai Umar, saya tahu dulu kamu di zaman jahiliyah adalah orang yang sombong dan sangat kekar. Kenapa kamu jadi pengecut setelah masuk Islam? Gitu kan? Bukankah agama ini sudah sempurna? Bukankah Rasulullah SAW telah membentuk pasukan Usama? Demi Allah saya tidak akan melepas ya tali yang telah disampul oleh Nabi SAW, disimpul oleh Nabi SAW. Maka saya tetap akan utus pasukan tersebut dan tetap akan menyerang apa yang telah Nabi SAW suruh serang. Maka kata Umar, saya tidak melihat kecuali Allah telah membuka dada Abu Bakar. Maka pasukan pun tersebut keluar. Lalu apa yang terjadi ikhwas sekalian? Seluruh suku-suku Arab yang dilewati oleh pasukan Usama bin Zaid ketakutan gitu kan, dan mereka berkata pasukan sebanyak ini 7.000 orang tidak akan keluar dari Madinah, dari sarangnya, kecuali di dalam sarangnya pasti lebih banyak pasukannya, padahal sebenarnya lagi lemah Madinah. Maka akhirnya Jazirah Arab menjadi tenang. Makanya para ulama mengatakan Abu Bakar telah mengembalikan Islam di Jazirah Arab, dan selama Islam berjaya sampai hari kiamat Jazirah Arab, maka Abu Bakar panen pahalanya karena tetap mengirim pasukan Ushrah, pasukan yang telah dibentuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lihat pada saat Abu Bakar jadi khalifah, ikhwas sekalian, apa khutbahnya, apa yang disampaikan, dan mana khalifah-khalifah kita sekarang, yang mana presiden-presiden kita yang berkata seperti ini, ya, perkataan yang luar biasa. Sekali lagi Abu Bakar tidak punya ijazah ikhwah, khusus masalah ekonomi, masalah politik, tidak ada sama sekali. Yang ada kitabullah wa sunnati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu saja. Kitab yang dibaca cuma satu, Al-Quran, ini rujukannya dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lain, ini di atas segalanya. Kata dia waktu dia naik di mimbar dan dikhalifahkan, beliau mengatakan, sesungguhnya aku telah dipilih sebagai pemimpin kalian padahal aku bukan orang terbaik dari kalian. Jika aku berbuat baik, maka dukunglah aku. Jika sebaliknya, maka luruskanlah aku. Kalau ada yang salah, luruskan. Lalu beliau mengucapkan, ini yang jadi garis bawahi, ini sifat beliau, Siddiq. Beliau mengatakan, kejujuran adalah amanah. Kejujuran terutama dalam mempertahankan agama ini, membenarkan Allah dan Rasulnya, menerima kebenaran dan mempraktekannya adalah amanah, dan kebohongan lawannya adalah khianat. Orang yang lemah di antara kalian adalah kuat di sisiku, sehingga aku mengembalikan haknya kepadanya insya Allah. Orang yang kuat di antara kalian adalah lemah di sisiku, sehingga aku mengambil hak darinya insya Allah. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad. Ini garis bawah ikhwah ya. Wasiat Abu Bakar pertama naik mimbar, tidaklah satu kaum muslimin meninggalkan jihad di jalan Allah kecuali pasti Allah akan menimpakan kehinaan atas mereka. Ini yang pegang bukunya di halaman 164 ya. Kehinaan atas mereka, tidaklah perbuatan keji. Jadi di sini Abu Bakar menekankan ya, yang kita sayangkan sekarang memang jihad ini hilang dari kaum muslimin. Hilang betul. Jadi nggak ada ya. Nanti betul-betul wilayahnya diserang baru bisa menyerang. Padahal jihad dalam Islam itu bisa terjadi dua keadaan. Kalau lagi diserang, ini fardu ain, atau memang mau ekspansi Islam. Jadi walaupun Islam sedang tidak diganggu, itu tetap bisa kita menyebarkan Islam dengan cara nawarin Islam. Mereka nolak bayar jizyah, kalau mereka nolak baru berperang. Jadi jihad itu bisa terjadi kapan saja, asal ada pemimpin muslim yang memimpinnya. Abu Bakar mewasiatkan pada saat jadi khalifah, beliau mengatakan tidaklah satu kaum muslimin meninggalkan jihad Allah kecuali pasti Allah menimpakan kehinaan atas mereka. Dihina di mana-mana. Tidak ada yang bisa melawan umat Islam karena memang tidak membiasakan diri dengan jihad itu. Tidaklah perbuatan keji yang mewabah pada satu kaum kecuali Allah akan meratakan cobaan atas mereka. Dibiarin maksiat, tidak ada yang luruskan, maka pasti Allah akan meratakan cobaan. Taatilah aku selama aku mentaati Allah dan Rasulnya. Ini prinsip dasarnya. Namun jika aku mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan untukku atas kalian. Berdirilah untuk sholat, dirikanlah selalu sholat, dan semoga Allah merahmati kalian. Jadi kita lihat di sini bagaimana khutbahnya yang luar biasa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di antara khutbah-khutbah yang beliau sampaikan yang masyhur adalah, tapi ini setelah beliau jadi imam ya, jadi pemimpin. Dan kita juga perlu tahu ikhwah, ini mungkin yang hilang di tengah-tengah kaum muslimin ya. Pemimpin negara
Dia di zaman Nabi SAW, di zaman Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, nanti kita lihat semua kisah-kisahnya. Itu memang yang jadi raja pada saat itu, mereka adalah imam masjid jami'. Jadi semestinya presiden kita itu, kalau mau ikutin hukum Islam, itu jadi imam di Istiqlal 5 waktu sholat. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Yang kedua yang mesti diketahui adalah bahwasanya mereka memang selalu khutbah Jumat. Dan ini juga saya sekalian ingatkan masjid-masjid kita, sebenarnya tidak harus terlalu banyak khatib di masjid. Karena memang dalam Islam itu selama Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun khatib Jumat, tidak pernah diganti. Ya, kecuali memang dalam peperangan lagi keluar, Nabi SAW tidak pernah digantikan khutbah Jumat. Umar juga begitu, Utsman juga begitu. Jadi mereka punya kewajiban, makanya mereka harus alim, faham hukum agama, mereka menyampaikan. Di antara khutbah yang menarik dari Abu Bakar adalah Abdullah bin Hakim berkata, Abu Bakar berkhutbah kepada kami, dia berkata, amma ba'd, sesungguhnya aku berwasiat kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah, memujinya dengan apa yang sesuai dengan kebesarannya, menggabungkan antara kecemasan dan harapan. Artinya selalu cemas, jangan sampai azabnya Allah datang nih kalau saya berbuat dosa, dan selalu punya harapan besar, pasti Allah terima amal solehnya. Selalu memohon kepada Allah tanpa kenal jenuh, selalu tidak pernah putus asa minta kepada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memuji Zakaria dan keluarganya dalam firman-Nya dalam surah Al-Anbiya ayat 90, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Wahai hamba-hamba Allah, kata beliau, ketahuilah bahwa Allah telah menggantungkan haknya kepada diri kalian. Dia telah mengambil perjanjian dari kalian atas hal itu. Dia memberi dari kalian yang sedikit lagi fana dengan yang banyak lagi kekal. Maksudnya dunia ditukar dengan akhirat. Ini adalah kitabullah, Al-Quran.